Iya, oke, guys. Ini di depan saya sudah ada media warnanya putih. Ini dari Milaminto atau triplek melamin, atau kalau di seberang itu disebutnya triplek mica. Nah, kemudian banyak yang menanyakan perihal mengenai bagian pinggir. Nah, kalau di bagian pinggir kemarin ada juga yang saya membuat itu kayak les profil gitu, nyekong-nyekong gitu ya. Nah, kok bisa ya epoksinya seperti itu? Intinya gini, medianya sebelum di epoksi itu harus berbulat seperti ini. Kalau seandainya ini dicekungkan itu bisa juga melekuk, terus nyekong gitu, bulat gitu, bisa ya. Itu kesimpulannya. Nah, ini dari Milaminto bagian pinggir ini sudah tak bulutin, terus tak rapiin pakai dempol sanpolak gitu. Nah, dempol sanpolak itu dempol besi atau dempol yang dipakai untuk cat mobil, itu penjelasannya. Jadi teman-teman kalau menyimak video ini secara perlahan-lahan, santai sambil ngopi gitu pasti paham. Nah, kemudian setelah halus, rapi gini, ini kan awal mulanya dempolnya itu nggak sekali gitu loh. Ada beberapa kali tak amplas sampai bener-bener rapi, halus. Baru kalau teman-teman mau di base coat atau diberi lapisan putih seperti di atas itu bisa. Nah, kenapa ini nggak tak kasih lapisan putih? Karena biar teman-teman tahu untuk menjelaskannya, ini kan ada perbedaannya ya antara kuning dan putih gitu. Artinya sudah ada perapian pendempulan sebelum saya purik. Nah, itu ya intinya. Jadi kalau ini nggak diputih juga nggak apa-apa, kalau mau di primer putih juga lebih bagus. Yang penting intinya harus rapi gitu. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangan lakban. Nah, kita pasang lakban di bagian pinggirnya. Jadi pemasangan lakban ini harus lebih nongol ke atas, itu intinya, supaya epoksinya itu nggak langsung tumpah ketika masih encer. Untuk pemasangan lakbannya harus benar-benar rapi, harus benar-benar ditekan seperti ini, supaya nanti epoksinya itu nggak jebol. Kalau udah jebol sebelum saatnya kita buka, nanti epoksinya cepat habis. Oke, setelah pemasangan lakban selesai, kita aduk epoksinya atau kita racik epoksi. Epoksi resin Durevole terdiri 2 komponen. Jadi ada komponen part A dan part B, perbandingannya 2:1. Artinya epoksinya 1 kilo, hardinernya atau pengeringnya itu 1/2 kilo. Jadi teman-teman kalau memakai berapapun harus memakai ukuran, bisa memakai gelas ukur dan bisa memakai timbangan itu. Ya, seperti ini. Kalau saya memakai 1 paket, itu tinggal saya tuangkan seperti ini. Nah, ini hardinernya. Jadi hardiner itu pengering, jadi tinggal saya tuangkan aja nanti ya. Oke, ini langsung dituang pengeringnya atau hardinernya. Nanti kita aduk. Jadi ngaduknya juga harus benar-benar rata. Kalau nggak rata, dia nggak mau kering. Nah, karena saya kebutuhannya itu lebih dari 1 paket, saya ngaduk 2 gelas. Nah, ini langsung kita aduk. Jadi untuk memastikan benar-benar adukannya rata, jadi teman-teman bisa memakai cara saya, yaitu dipindah gelas, supaya yang melekat di bagian pinggir dinding ini bisa tercampur dengan sempurna ketika saat kita pindah gelas. Itu alasannya ya. Biasanya
penyampurannya antara epoksi dan hardenernya itu nggak sempurna. Makanya kalau kita pindah, dia akan berpindah di bagian tengah, kemudian kita aduk lagi. Oke, kita ngaduk udah selesai, kemudian kita bentuk warnanya. Ini saya memakai pewarna ink atau alkohol ink, jadi teman-teman nanti bisa mencari produk Durevole, nomornya ada di deskripsi video ini. Oke, selesai untuk ngaduknya. Nanti kita campur-campur, kemudian ada teknik juga di sini yang seperti video lama, tapi warnanya nanti saya buat beda. Oke, kita tuang di atas medianya. Oke, setelah ini tadi tak tuang, terus kemudian karena bagian pinggir itu belum terisi ya, saya miring-miringin gitu. Nah, ini ada bubble-nya. Bubble itu gelembung-gelembung udara kecil itu harus kita hilangkan pakai torch. Untuk menghilangkan bubble itu maksimalnya pakai torch. Paling cepat pakai torch caranya ya. Jadi apinya itu harus disentuhkan ke sini gitu. Kemudian kalau memakai hair dryer atau heat gun walaupun panas itu kurang maksimal. Jadi saya sarankan pakai torch. Nah, ada juga bisa memakai alkohol IPA. Cuman epoxy resin Durevole ini kan teksturnya lumayan sedikit kental ya, jadi kalau pakai alkohol IPA itu kurang maksimal juga, tetap harus pakai torch gitu. Nah, setelah di-torch seperti ini, jadi untuk bagian atas nanti saya mau kasihkan motif, cuman setelah menunggu kira-kira ya 40 menit gitu, tergantung cuaca juga. Untuk motif bagian atas itu nanti saya puringkan setelah lakbannya tak buka. Jadi ini untuk membentuk motif yang memang nggak bisa langsung dikerjakan ini langsung jadi gitu ya, karena emasnya itu nanti ada di permukaan gitu. Oke, kita tunggu sekitar 40 menit, cekidot. Oke guys, udah 10 menit lebih kayaknya, karena cuacanya agak dingin juga di sini karena ruangan AC ya. Jadi kita buka lakbannya, kemudian nanti kita tuang untuk di bagian motif permukaannya.
Jadi supaya gini ya, rata dia sampai ke cekungan ke bawah itu harus kita basahkan dulu. Nanti perlahan epoksi yang bagian atas ini akan ngikutin yang bagian bas. Jadi harus dibasahkan seperti ini keliling hingga dia penurunannya maksimal. Nah, kemudian ini untuk motif bagian atasnya saya tuangkan. Nah, kalau udah diuang seperti ini langsung ditors. Jadi tors ini untuk membentuk pecahan-pecahan gitu ya. Oke, ini setelah tak tors, nanti saya amplas lagi, kemudian saya coating memakai bening. Kenapa harus di coating? Karena motif ini memang motifnya itu beda dengan motif-motif yang biasa kita tuang sekali jadi gitu. Sebab kalau motif dituang setelah mengental itu permukaannya itu nggak bisa langsung flat rata maksimal gitu. Masih ada gelombang-gelombangnya dikit. Nah, itu harus kita amplas lagi, kemudian kita coating pakai yang bening. Epoxy resinnya sama, cuman nggak dikasih pigmen gitu. Oke, cekidot. Oke guys, ini udah saya adukkan untuk coatingnya. Jadi ini coatingnya memakai epoxy resin yang sama, cuman nggak tak kasih pigmen atau polosan aja. Dan ini tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, udah tak amplas karena udah kering. Untuk masa pengeringannya itu tadi sekitar 8 jam baru tak amplas, karena kalau udah 8 jam udah keras. Kemudian kita coating. Oke.
Oke, ini setelah kita tuang begini, kita tunggu sekitar 40 menit sama ya, kayak tadi penjelasannya. Kita buka lakbannya, udah gitu selesai. Nah, kemudian untuk penjelasan mengenai bagian bawah itu kan ada yang bleber-bleber gitu. Nah, di angka sebelum 6 jam, epoksi masih seperti karet. Bisa teman-teman rapikan memakai karter, tapi kalau lebih dari 8 jam itu biasanya udah keras betul, nggak bisa di karter, harus memakai mesin gerida gitu. Oke, penjelasannya. Oke, ini udah 40 menit lebih ya, karena cuacanya dingin dan sepo-sepo gitu, karena saya juga nanti mau pergi ngopi sama Darmi. Dan ini kita buka lakbannya, kemudian saya cuap-cuap sebentar untuk menjelaskan yang tidak penting, dan setelah itu saya mau ngopi sama Darmi. Oke guys. Pak, tunggu dulu Pak. Ya, kenapa? Ada yang nanya. Ya. Darmi. Oh, Darmi. Ya. Nanya kenapa? Nggak tahu. Oh, mau kenalan sama Darmi ya. Oke, Darmi penasaran ya. Dulu saya sudah buat konten sama Darmi yang cakep, aduhai, semplohai, asileleuhai gitu ya. Tak kasih bocorannya. Darmi itu siapa? Ini dia Darmi. Oke. Ya, teman-teman sudah lihat Darmi. Jadi, teman-teman mengenai sosok Darmi yang misterius, Sagittarius dan religius, ini sangat kontroversi di channel Bukan Arsitek. Karena apa? Karena saya sering sebut yang namanya Darmi gitu ya, karena Darmi orangnya cakep, semplohe, dan pinter, jenius, Saphirius, Sagittarius, buah ngomong dewe. Oke, ini meja ini untuk cafe table, jadi teman-teman mungkin bisa memotivasi buat teman-teman semua. Ini permukaannya udah glowing, kewing-kewing begini, mengkilat tanpa harus dipoles lagi. Itulah kelebihan epoxy resin Dorevole tipe DBX 3100. Nah, kemudian teman-teman kalau mau kelas private di workshopnya Dorevole, silahkan, saya yang mengajari. Kemudian untuk mengenai pendaftaran silahkan cek deskripsi video ini dan video-video di channel Bukan Arsitek. Setiap deskripsinya itu sudah dikasih petunjuk, kalian bisa mendaftarkan dengan Darmi yang selalu saya ajakin berngopi-ngopian di Peak. Mudah-mudahan tutorial ini yang nggak begitu singkat tapi membingungkan sangat bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga teman-teman termotivasi untuk membuat karya-karya seni resin epoksi dan resin-resin yang lainnya tentunya di Indonesia. Nah, motivasi saya kita bangkitkan seni di Indonesia, karya seni di Indonesia, karena karya seni itu bukan yang berjoget-joget di atas panggung, itu percuma, nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, karena kita harus mengembangkan. Ya, kalau kita
punya bakat untuk berjoget-joget, untuk bernyanyi, untuk memiliki suara yang jernih sehingga orang lain terkesima. Kalau ada di situ, kalau nggak ada ya kita bisa belajar dengan hal-hal seperti ini, belajar dengan seni-seni yang lain, bisa mural, bisa airbrush, bisa seni-seni water transfer dan lain-lain gitu ya. Dan ini salah satunya bisa mengisi di kalangan anak-anak kreatif di Indonesia. Mudah-mudahan walaupun channel Bukan Arsitek nggak terkenal banget, tapi kita kepengennya Indonesia itu maju dengan SDM yang baik, bukan mengandalkan SDA yang dikeruk tiap hari, makin lama makin habis, yang kaya juga orang-orang tertentu. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkan SDM, sumber daya manusia kita masing-masing, kita bisa berkreasi dan bisa bersaing dengan dunia-dunia luar sana ya, yang tentunya yang sudah hebat-hebat gitu. Tunggu video selanjutnya, mudah-mudahan kedepannya video-video di channel Bukan Arsitek makin membawa manfaat, makin membawa motivasi buat teman-teman semua, sehingga kami berharap bisa memicu, bisa memberikan spirit yang positif. Like, subscribe, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Ciao.